Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya teman-teman ya di channel ini, channel Sholawatan. Ya, saya ingin menjawab komenan kalian teman-teman ya. Ini belum lama ini ada yang bertanya, yaitu mengalami trauma ketika hendak melakukan adzan ya, bahwa beliau ya teman kita ini dulunya adzan itu. Bang, cara ngilangin trauma berat gimana bang? Dulu waktu gue belum pernah grogi saat adzan, gue berani adzan di mana aja dan pakai nada yang tinggi-tinggi. Sekarang mental saya udah down dan trauma berat gara-gara kejadian pas saya adzan, pas maulid Nabi itu grogi parah. Sampai ngos-ngosan dan suara saya gemeteran, dan semenjak kejadian itu mental saya jadi down banget dan sering takut kalau adzan. Kalau bisa tolong dong bang, biar hilang trauma berat saya ini, dan kalau adzan bisa lancar lagi dan enggak takut grogi lagi. Sumpah trauma ini benar-benar menjadi gangguan berat pada saya. Soalnya kalau pas pondok Ramadan di sekolahan saya jadi takut kalau udah mau adzan. Saya jadi deg-degan sendiri soalnya takut kalau ditunjuk, dan sekarang saya jadi sering grogi saat berbicara menggunakan mic. Sumpah ini beneran ganggu aktivitas saya. Intinya dia pernah melakukan azan tapi jeglek ya, atau ngos-ngosan ya, nafasnya kehabisan. Jadi dia ngalamin suara yang putus di tengah jalan ya, atau gimana ya. Intinya pada waktu azan atau sholawat beliau melakukan satu hal yang bikin dia malu sehingga nafasnya tuh ngos-ngosan. Mungkin ketinggian ya, mungkin suara Anda terlalu tinggi ya, terlalu kencang, jadi suara Anda habis ya. Terus terjadilah suatu kejadian, yaitu bikin malu ya, entah itu putus suaranya atau suaranya tuh nggak kuat gara-gara ketinggian, atau suaranya putus di tengah jalan, suaranya tuh jeglek ya. Ya, jeglek ya artinya tuh putus di tengah jalan, yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Mungkin falas ya. Jadi dia tuh malu, grogi melakukan azan lagi di hari berikutnya. Ya, yang saya tangkap itu teman-teman ya. Soal yang bertanya ini seperti itu yang saya tangkap ini. Ya, ini solusinya gimana ya? Solusinya saya juga pernah ngalamin hal yang demikian bos ya, yaitu yang mana yang nggak kuat lah, mungkin ketinggian. Saya ketika adzan ketinggian, terus saya maksudnya nekat menjerit atau berteriak melengking. Waktu itu masih awal-awal, jadi masih belajar teman-teman, dan itu suara saya itu jeglek, suara saya itu putus ya, putus di tengah jalan. Tepatnya pada lafadz hayal al falah itu kan identik dengan menjerit atau melengking kan. Eh, ke apa, sebagian para muadzin kan menjeritnya ya di bagian itu ya, itu saya jeritkan, saya melengkingkan itu nggak kuat. Alhasil suara saya itu putus, serak, pecah di tengah jalan. Nah, saya bahkan tetangga saya yang dekat masjid, dekat musola saya itu pada ketawa gara-gara suara saya itu jelek, karena hancur suara saya gara-gara nekat berteriak itu. Nah, habis itu ya saya mengalami seperti Anda ya yang bertanya ini, yaitu trauma teman-teman. Malu adzan ya. Pengen adzan dengan nada tinggi itu malu. Ya, jadi kita senasib, dan saya pernah ngalamin ini juga. Nah, itu solusinya gimana? Solusinya, dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu, saya memang nggak berani menjerit lagi. Nggak cuma sebentar bos, tahunan ya. Saya tahunan nggak berani menjerit gara-gara kasus yang saya alami itu. Dan ini persis sama seperti Anda ini yang bertanya ini ya, bahkan sampai sekarang enggak. Kemarin belum lama ini saya pernah menjerit ya, ada yang berhasil ada yang enggak ya. Ini saya jujur, ini saya enggak
putus asa, saya pernah menjerit lagi. Setelah kejadian itu, saya pernah menjerit lagi, ya, beberapa kali lah. Ada yang sukses, ya. Yang sukses tuh maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Ini contoh saja ya. Hayya 'alal falah. Nah, jeritnya seperti apa? Hayya 'alal falah. Nah, jeritnya kan harusnya seperti itu. Ya memang seperti itu. Saya juga seperti itu. Beberapa ada yang sukses, beberapa ada yang gagal lagi teman-teman. Jadi saya gagal untuk yang kedua kalinya, bayangin. Ya, kalau masnya ini yang bertanya ini dia trauma dan nggak berani lagi azan, bahkan nggak berani azan ini bos. Jadi Anda saya anggap parah ini ya. Lebih parah Anda daripada saya ini teman-teman, karena saya nggak kapok untuk menjerit lagi. Saya ulangi sekali lagi, beberapa ada yang berhasil menjerit, dan beberapa lagi ada yang gagal teman-teman, dan saya malu untuk yang kedua kalinya. Jadi saya juga pernah ngalamin hal yang sama seperti Anda ini teman-teman. Jadi solusinya gimana? Solusi dari saya yang pernah saya alami ya, saya nggak kapok bos. Jadi saya nekat lagi. Dan saya sudah katakan tadi bahwa beberapa ada yang berhasil, beberapa ada yang gagal. Memang malu, dan sampai sekarang saya nggak berani menjerit lagi. Ya, sampai sekarang saya nggak berani menjerit lagi ketika azan live di masjid karena keterbatasan suara saya. Itu yang saya alami teman-teman. Solusi pertama dari saya, kalau Anda trauma nggak berani azan, itu salah teman-teman. Anda tetap harus azan, tapi pakailah nada yang standar saja teman-teman. Jangan kerendahan, jangan ketinggian, tapi yang sedang-sedang saja. Ya, azanlah dengan yang sedang-sedang saja. Kalau mau menjerit silahkan, kalau kuat, kalau mampu, tapi kalau enggak, saya pribadi enggak teman-teman. Saya enggak melakukan menjerit lagi sampai sekarang. Kalau live loh ya, live langsung di masjid loh. Tapi kalau saya cuman rekaman di studio ya, rekaman di kamar mungkin di ruangan khusus, itu saya berani menjerit. Tapi kalau live di masjid pakai mic masjid langsung itu kan, itu sampai sekarang saya belum berani teman-teman. Mungkin kapan-kapan saya coba lagi ya. Tapi kalau sekarang belum. Jadi solusi dari saya yang pertama tadi, tetap azan. Anda harus azan, tapi azanlah dengan ada yang standar saja, yang sedang-sedang saja, jangan ketinggian, jangan yang kerendahan. Ya, kalau kalian kuat ya naikin sedikit, ya, tapi jangan yang hayyalal falah, jangan yang itu, tapi yang hayyalal falah, yang itu saja, naiknya yang naik dikit itu. Kalau yang itu nada yang naiknya tuh tinggi banget ya. Jadi nggak cuman adzan ya, sholawatan juga. Sholawatan kalau kalian nggak yakin ya jangan dijeritkan, jangan dilengkingkan teman-teman ya. Jadi yang biasa-biasa saja dulu, yang standar. Kalau naik ya naiknya sedikit saja. Itu kalau saya teman-teman ya. Jadi itu solusi dari saya teman-teman. Itu solusi yang pertama tadi apa? Jangan terlalu melengking, jangan terlalu menjerit. Naiknya yang naik aja, jangan ketinggian. Karena naik sama menjerit itu beda, ya. Beda. Naik sama menjerit itu beda, dan kemampuan orang itu beda-beda teman-teman. Terkadang orang bisa naik dengan tinggi menurut kita di telinga orang lain. Kita merasa dia tuh melengking, padahal dia tuh tidak melengking, tapi hanya naik saja. Itu kemampuan orang bisa seperti itu. Jadi suara atau karakter suara orang itu berbeda-beda. Nah, kalau karakter saya ya ada suara standar, suara naik, dan suara menjerit atau melengking. Ya, di sebagian orang lain ada yang suara standar dan suara tinggi. Jadi dia mempunyai suara tinggi asli dari lahir.
saya anggap, saya mendengar dia tuh tinggi banget, padahal kalau saya itu sudah termasuk menjerit, tapi bagi dia, dia cuman naik saja, suaranya ditinggikan saja, agak ditinggikan. Padahal menurut saya dia tuh sudah jerit, tapi bagi dia itu belum jerit. Nah itu ada loh ya, ada yang seperti itu ya. Solusi pertama itu jangan menjerit ketika adzan ya. Jadi jangan tidak adzan, jangan libur adzan, jangan stop adzan gara-gara ada trauma, jangan. Adzan tetap harus ya. Anda harus tetap adzan, tapi adzanlah yang nada yang standar. Diawali dengan nada yang standar, terus naik sedikit. Nah, itu dalam beberapa hari lah ya. Nah, setelah sering, nah baru Anda coba, kalau memang Anda ngebet pengen jerit, jeritlah. Biar mengobati trauma itu, mengobati kegagalan yang pernah Anda lakukan menjadi sebuah jeritan, menjadi sebuah obat yang dulunya trauma ya, sekarang menjadi terobati gitu ya. Itu teman-teman, kayaknya seperti itu ya. Ada yang lain mungkin ya. Ya, buat kalian yang pengen menambahkan jawaban dari pertanyaan teman kita ini, silahkan komentar di bawah ya. Itu menghilangkan rasa trauma ketika mau adzan, gemeter deg-degan ya. Silahkan komentar dari kalian, bisa bermanfaat buat yang bertanya ini ya. Oh, ada tambahan dari saya teman-teman, yaitu solusi kedua dari saya, kalau adzan itu pelan saja ya, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berhenti sejenak. Allah, itu pelan-pelan. Jadi ada jedanya teman-teman, berhenti sejenak ya. Itu salah satu cara mengobati grogi, mengobati trauma kita ketika kita takut dan deg-degan saat adzan, itu seperti itu teman-teman. Yaitu pelan-pelan, ada jedanya, ada jaraknya berhenti ya. Itu teman-teman ya. Saya mau mikir lagi ada tambahan enggak ya. Kayaknya cuman itu saja deh ya. Iya, itu saja teman-teman ya. Solusi dari saya cuma dua itu tadi. Yang pertama yaitu jangan menjerit dulu ketika adzan ya. Obati dulu trauma Anda, lakukan adzan, tetap jalani, jangan stop adzan, dengan syarat nadanya yang standar saja, jangan kerendahan, jangan ketinggian, yang sedang-sedang saja ya. Solusi kedua, ada jeda ketika selesai adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan lain seterusnya. Itu ada jedanya sedikit-sedikit, berhenti sejenak. Itu solusi kedua teman-teman. Itu nanti trauma Anda akan hilang ya. Oke, semoga video ini menjawab pertanyaan Anda ya. Yang pengen bertanya, silakan komentar di bawah, tanya apa saja lah. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau nggak bisa akan menjadi PR bagi saya ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Subscribe terus channel ini ya, Santoso M Weber dan Mr. Grad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.